min qada'i hajatin lahum wa mu'awanah ma'ahum ala birrin wa taqwa. Wa qad warada fil khabar inna afdhal a'mal idkhalus surur alal mu'minin. Ya. Jadi bagian yang kedua, kalau misalnya kita ini ya tidak bisa ya, masuk golongan yang kedua, yaitu orang-orang sing sibuk menyibukkan dirinya dengan ibadah, ya, ya poso, tirakat, ya, mujahadah dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa golongan yang ini, maka golongan yang ketiga, yaitu sibukkan diri kita dengan sesuatu yang mana perkara tersebut ada nilai kebaikan terhadap sesama umat Islam. Ya. Wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Nyenengno atine wong sing beriman. Contohnya seperti apa? Ya. Memenuhi hajatnya, ya. Membantu jika ada keperluan. Ya. Wa muawanah ma'ahum. Ya. Saling membantu di dalam kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolonglah kalian, saling gotong royong dengan tujuan di dalam kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu contoh ta'awun 'alal birri wat taqwa di antaranya ya majelis zikir, ya, perkumpulan itu, ya. Ada yang disebut juga dengan sholat berjamaah di masjid. Itu kan termasuk ta'awun alal birri wat taqwa. Jadi muadzin itu juga termasuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, hadir di majelis, diundang, terus kita datang. Itu termasuk memenuhi hajat saudara kita. Ya, misalnya alwi tasakuran. Ya, nggak bisa ini. Ya, jadi alwi tasakuran ngundang. Ya, terus kita datang, ya itu termasuk memenuhi hajat saudara kita, ya. Nah, bahkan amal sing paling afdol, ya, inna afdolal amal idkhalus surur alal mu'minin. Nyenengno atine wong sing beriman. Itu termasuk amal yang afdol, ya. Kalau kita gak bisa menggapai dengan sholat malam, ya, sholat malam yang banyak gak iso, mau Quran sampai khatam sehari, khatam 1 kali gak bisa, ya kita nyenengkan hati orang lain, ya. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu juga disebutkan, ya, ada 2 perkara, ya, 2 amalan, ya, yang mana jadi ada 4. Yang 2 ini nyenengno Gusti Allah, yang 2 lagi kebalikannya, membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ya, ada 2 hal yang mana 2 hal ini enggak ada yang lebih afdal dari keduanya, yaitu al-imanu billah wa naf'ulil muslimin, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada umat Islam. Ini yang paling afdal, iman kepada Allah. Seperti contohnya ya kita sholat, kita melakukan amal ibadah, itu kan kita tidak dinilai dengan uang, tidak dinilai dengan harta, ya. Oh, misalnya merono, ayo sholat, waduh aku gak sholat kecuali kudu dibayar 100 sewu, tidak ada kan, ya. Kita menunaikan sholat karena itu bentuk kewajiban kita, ya, di dalam agama Islam. Kita melakukannya karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan adanya hari akhir, yang mana nanti semua, ya, sejak kita sampai umur mukallaf, sampai balik, sampai mati, semua itu nanti pertanggungjawab yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Balik itu umur berapa sih? Umur berapa balik? 15, ya. Kalau Syekh Al-Albani di kitab apa? Syarh Tuhfatul Minhaj itu 15. Tamamnya itu 15. Sempurnanya 15. Kalau di dalam kita Kasyifatus Syajah itu kan 9 tahun, ya. 9 tahun, tapi 9 tahun ini 9 tahun Komariah, ya. 9 tahun hitungan kalender Hijriyah. Lek gorong 9 tahun itu berarti saya mumayyiz. Mumayyiz itu 7 tahun ke bawah. Kita wis mumayyiz. Wis tamyiz. Ya kata tamyiz itu ibalik, ya. Ya, iso lahirno anak sing mumayyiz namanya. Mumayyiz itu, lek mumayyiz itu dikenalkan, ya, dikenal majelis-majelis kebaikan,
dikenalkan siapa Nabi Muhammad, dikenalkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan ini baik dan buruk. Itu memayas di bawah 7 tahun ya. Bahkan juga dikenalkan sholat. Ya, diperintahkan sholat. Tapi kalau sudah umur 9 tahun ya, diperintah sholat, gak kelem sholat harus dipukul ya. Tapi mukulnya itu pukul dengan isyarat, teguran ya. Kalau dipukul langsung orang jemuk bangku dampar ya, itu masuk kekerasan apalagi sekarang ya. Iso dia laporno ya. KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Kalau dulu didikan itu keras, kalau sekarang dididik lah lapor, anak ngelaporno wong tuane. Ya. Jadi ketika kita balik, usia balik, ya sudah kita tanggung jawab kita sendiri. Ya, bahkan termasuk adat kebiasaan Salafun Sholihun ya, orang soleh itu kalau anak wis balik ya, usia 9 tahun ya, wis mimpi atau menunjukkan tanda-tanda balik ya, itu diundang, tonggo-tonggonya diundang ya, ulama-ulama juga diundang, orang soleh diundang, kok tasyakuran gitu ya. Terus anak tadi diletakkan di tengah-tengah ya, terus tuan rumah memberikan sambutan ya, sambil mengenalkan, ini anak saya namanya Alwi Al-Maliki ya, ini anak saya sekarang sudah balik ya, wahai anakku ya, saiki sampean wis balik, sampean nglakoni dosa, sampean nglakoni salat ya, bukan saya yang nanggung dosanya, tapi sampean tanggung sendiri. Kalau dulu belum balik ya, kewajiban orang tua adalah mendidik, mengingatkan. Sekarang disaksikan di depan orang banyak. Jadi tumbuh rasa tanggung jawab di dalam diri anak tersebut ya. Jadi khoslatan ini 2 hal, iman kepada Allah dan juga memberi manfaat kepada umat Islam dengan apapun ya, dengan ilmunya ya, dengan keahliannya, dengan ucapannya, dengan apapun, dengan tenaganya, memberikan manfaat. Juga hal sama, khoslatani la syai'a akhbatsu minhuma. Ada 2 hal sing paling dibenci Gusti Allah. Apa itu? Asyirku billah wa dharru lil muslimin. Ya, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, dan juga wa dharru lil muslimin, menyebarkan madarat terhadap sesama umat Islam. Ya, menginginkan adanya madarat terhadap sesama umat Islam. Dengan cara apa? Kalau syirik insya Allah kita semua sudah tahu. Ya, memberikan madarat kepada sesama umat Islam. Contoh, adu domba, menyebar fitnah, mengadu antar sesama umat Islam yang sama-sama melafadzkan kalimat la ilaha illallah itu. Ya, ojo iki palsu, ya, iki aku sing asli. Ya, DNA aku asli, keturunan ya. Keturunan keberapa dicek di Pak No iku sing palsu. Ya. Permata, ya, intan, mutiara itu tidak perlu menjelaskan dirinya itu mutiara. Orang sudah tahu. Oh, itu permata. Itu mutiara. Ya, tapi kerikil akan mencari validasi bahwa dia adalah permata. Ya, begitu pula manusia. Ya, orang tidak usah nilai orang itu baik atau tidak kecuali dari akhlaknya sendiri kelihatan. Oh, orang ini apik. Ya, tanpa perlu dijelaskan. Ya, kalau orang capek menjelaskan, aku iki masya Allah ya. Gak ada wong sing masya Allah selain anak ini ya. Anak ini masya Allah jadi. Anak ini paling solehnya soleh ya. Oh, jadi ngaku-ngaku berarti kan butuh pengakuan. Ya, jadi itu 2 hal sing paling dibenci Gusti Allah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebarkan madarat, keburukan terhadap sesama umat Islam ya. Makanya ya, termasuk dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, nyenengno orang lain itu termasuk ya sesuatu yang disenangi Gusti Allah ya, yang akan menyebabkan seseorang itu selamat di hari kiamat ya. Di dalam hadis ini disebutkan ahabun nas ilallah anfa'um linnas. Orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang bisa ngasih manfaat terhadap sesama manusia dengan apapun ya, dengan apa keahlian yang dia miliki. Wa ahabul a'mal ilallah azza wajal sururun yudkhiluhu ala muslim. Terus perbuatan sing disenengi Gusti Allah yaitu kita
nyenengno ati orang lain. Ya, bikin orang lain senyum. Menyenangkan hati orang lain, jabrul khotir. Kemudian atau yakshifaan hukurbatan. Ya, melepaskan orang tersebut dari kesusahan. Ya, sing asalnya susah dihibur. Sampai dia lupa dengan kesusahan. Ya, dolo alwi susah, Rizky marin. Apa wi? Mas dong, tanggal 1 ya, waya gajian. Mari gajian bayar utang. Mari ngono utang meneh nyaur meneh, muter meneh. Ya. Nah, dihibur ambek Rizky, ya, Kak Bopo, ya. Dunia ini fana, ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ambek nyanyi hanya dirimu. Jadi dihibur ambek seneng ya. Gitu, nyanyi ini mari susah meneh. Ya. Yakshu anhu kurbatan. Ya, atau yakdi anhu dainan. Ya, iki ya. Bayarno utangi. Ya, apa kok susah? Susah kok gak iso nyaur utang. Utang piro sih? Iki. Upingi utang gorengan ya 10.000 di warung. Susah gak cuma tak bayarno wis cara repot. Ya, iki contoh kecil. Ya, nyaurno utang. Auta turudaan hujuan ya. Atau ya ngasih makanan. Ya. Ngasih makanan. Ya. Alif mertamu nang Alwi ya. Apa Mas Alif? Aduh, aku memang golek warung kalau sing buka wi. Ya kan itu kalau sing buka. Waduh, tenang Mas Alif. Santai, ayo melu aku Mas Alif nang di. Iku no tambah tonggoku tak seserno iwak ya. Ya, liwat menek pager iki. Ya enggak maksud dengan cara sing halal ya. Tatruda anhu juan, ngasih makan. Ya. Kemudian sampai dawuh Kanjeng Nabi itu walaan amsya ma'akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an a'tika fi hadzal masjid yakni Masjid Madinah syahron. Ya, sampai dawuh Kanjeng Nabi itu kok seumpama aku ngantarkan saudaraku terus saya bantu hajatnya. Ya, kalau dalam riwayat yang lain itu bantu saudaranya menunaikan hajatnya, baik hajat itu sampai atau tidak. Ya, baik hajat itu sampai atau tidak itu lebih disenangi sama Kanjeng Nabi daripada iktikaf nang Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ini ya, kate umroh ya, ngubungi Abdul ya, waduh sik duwe sik kurang, berarti sik gak iso umroh yo. Iya, nyelengi meneh. Ya wis ah, lek ngono tak bantu hajat saudaraku. Pahalane luwih apik teko umroh, teko iktikaf nang Masjid Nabawi 1 bulan. Ini pahala itu loh ya. Kenapa? Kalau iktikaf di masjid kan untuk dirinya sendiri, ya. Tapi kalau membantu hajat orang lain, ya dia dapat semua, ya. Waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Sopone wong sing iso nahan amarahnya. Dia punya kemampuan untuk marah, ya, tapi dia tahan, ya. Astagfirullahaladzim. Dia tahan, padahal dia punya kemampuan. Kemudian ya, wa man qadama ghaidahu walau syaa ayam dia amdahu mala aw qurba rajaan yaumal kiamat. Dan barang siapa yang menahan amarahnya, ya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa harap di hari kiamat. Ketika di hari kiamat tersebut tidak ada harapan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athwatallah qadamahu yauma tazulul aqdam. Nah, dan siapa yang jalan ya membantu saudaranya di dalam satu hajat, ya, nulungi dulure, ya, macam ono perlu apa? Ya, iki lho aku kate nang kene, ya. Jawi sampean ora ah, gone kaos sing murah. Oh, iki tak turno kene, nang kene lho. Ya. Ketenan kate gayaan iki lho ya. Gawe nyumbang kanca-kanca iku lho ya. Dia mau niat bantu orang lain, ya. Selama perjalanannya tersebut dia dapat pahala. Baik hajat itu tertunaikan ataupun tidak. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Maka Allah akan menjadikan kakinya itu gak bakal kepleset di kiamat. Ya. Di mana di hari kiamat tersebut banyak orang yang kepleset kondo ini neraka, ya, ke dalam neraka. Dengan kita membantu hajat orang lain, ya. Jadi, ya, yang pertama poinnya apa?
yaitu memberikan manfaat terhadap orang lain dengan cara apapun, ya, dengan segala kemampuan yang kita bisa, ya. Ini yang kedua. Kalau tidak bisa, ada yang nomor 4, ya. Nomor 4 insya Allah pembahasan yang selanjutnya, ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama ini dapat menjadi tambahan ilmu untuk diri saya pribadi dan kalian semua, sehingga setiap langkah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita semua, hajat orang tua kita semua, ya, dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يفنى بالمزيد ولقد أشرتنا بنا أوصاف وتخيل القلوب تهيج الأشيانا والله قد أثنى عليه فما يسمى القول منا أو يكون ثنانا لكن خطبا في السرائر قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإذ ابتزجنا بالمودة ها كنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن عليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأخوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وخباب من ود ومن والنا والمحسنين ومن أجاب نداعنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والخادرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي آجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما خرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.